Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian29. Pada kesempatan kali ini saya akan buatkan review tutorial pemasangan lampu Duromoto X1 atau Hapak MP1 di Honda Vario 125 yang baru, tapi sebelum yang versi 2022 atau versi 2023 ya. Jadi di video saya sebelumnya itu pemasangan untuk Honda New Vario yang terbaru 2022 sampai 2023, dan akan saya jelaskan lagi untuk pemasangan daripada bracketnya yang selama ini masih banyak yang belum paham mungkin di bagian pemasangannya, tetapi sebenarnya hampir sama saja, karena kalau untuk lampu sendiri kita menggunakan versi bracket terbaru tanpa menggunakan bracket lampu Duromoto M1, karena bracket Duromoto M1 sendiri mungkin sudah agak susah ya didapat ya, entah mungkin sesama penjual lampu yang profesinya di bagian fog lamp sekarang tahu fungsinya buat apa, jadi pas saya butuhkan memang agak sedikit susah, maka saya mencari opsi lain supaya tetap terpasang dengan rapi dan juga tetap aman dan juga nyaman, yang pasti fungsionalnya tidak berkurang dan juga cahaya juga tetap maksimal. Dan sekarang saya buatkan paket super lengkap, jadi bukan hanya bracket untuk lampu ya. Dari satu paket ini ada beberapa part khususnya bracketnya. Oke, jadi saya buka dulu supaya teman-teman juga tahu paketannya isinya apa saja. Nah, di sini yang pasti ada bracket ya. Bracket ini dipasangkan posisi sebelah kanan, bracket ini dipasangkan di posisi sebelah kiri, dan pemasangan seperti video saya sebelumnya juga itu sama persis. Jadi masuk dulu ke sini, baru masuk ke bagian sininya, lalu di bagian belakang sini ya. Ada apa namanya? Mur satu lagi yang akan saya kasih. Nah, jadi di sini ada mur ukuran 12 atau 13 ya. Jadi untuk diameter tengahnya itu untuk baut 12, tapi di luarnya itu 13. Ini bawaan dari baut bracket Duromoto ataupun bracket Hapak yang bawaan asli dari lampunya. Nah, untuk pemasangan sendiri kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini ada dua spacer atau dua mur. Nah, yang ada seperti ini ya. Ini masuk ke bagian di bagian headlamp. Nah, jadi seperti ini, tinggal masangkan saja, serp, seperti ini masuk. Terus di bagian sini, samping sininya sudah saya sediakan juga baut ukuran 10 ya. Jadi tinggal masukin saja ke bracket bawaan Duromoto X1 sini, lalu di bagian belakangnya tinggal kita kasih mur saja. Dan murnya juga saya berikan yang khusus ya, seperti ini, jadi langsung kunci, nggak usah tambahan ring lagi, insya Allah aman. Karena ini udah beberapa kali saya pasangkan dan hasilnya maksimal, tidak goyang, saya juga presisi. Nah, jadi bukan hanya bracket yang tadi saya jelaskan, tapi di sini ada 3 baut ya. Jadi ini saya menggunakan baut ukuran 10 atau 6 mili, panjang 4 cm yang akan kita pasangkan atau menggantikan baut yang ada di spakbor depan ya. Jadi seperti ini, set, masuk lagi. Nah, ini juga masuk lagi seperti ini. Nah, sebenarnya sih kalau boleh saya saranin memang akan saya kasih ring untuk pemasangannya. Jadi sebelum masuk ke bos kita masukkan ring dulu seperti ini, tiga-tiganya, supaya pemasangan juga tetap kuat, tidak goyang sama sekali, sama dengan pemasangan baut originalnya. Nah, baru kita masukkan bosnya seperti ini. Ini posisi ada di bawah spakbor ya. Jadi baut spakbor seperti ini ke atas. Langsung dari atas kita langsung kasih roller ya. Nah, ini ada 3 roller yang nanti akan saya sertakan setiap pembelian supaya langsung mudah dalam pemasangannya ya. Jadi posisi roller ini adanya di atas spakbor. Ini posisinya ada di bawah spakbor. Masuk, tinggal kita kasih spacer di atas, tinggal masuk ke drat yang ada di bagian segitiganya. Tiga-tiganya seperti itu. Yang pasti untuk
menurunkan posisi dari spakbor awal ya. Jadi akan saya sertakan seperti ini paketannya. Satu paket untuk pemasangan bracket lampunya, satu paket lagi untuk merubah posisi dari spakbor supaya agak lebih turun. Oke, lanjut kita ke bagian instalasinya dan juga posisi bagaimana menurunkan hasil dari hasil penurunan spakbornya. Oke, kita lanjut di bagian instalasi. Di sini sudah saya buatkan relay set rakitan untuk Vario LED new. Untuk pemasangan sendiri, di sini sudah kita buatkan soket 3 pin. Soket 3 pin ini masuk ke input menuju ke bagian saklar 2 mode yang ada di spion. Dan di sini ada 3 kabel. Kabel yang warna hitam, putih dan kuning. Hitam untuk input menuju ke saklar, putih output dari saklar untuk cahaya warna putih, dan kuning untuk cahaya output dari saklar cahaya warna kuning. Dan di sini seperti biasa selalu kita buatkan soket yang bulat seperti ini yang ada karetnya. Ini untuk soket input dari aki 12 volt positif. Terus ada satu kabel ini langsung pasangkan saja untuk negatif di bagian relay set. Nah, untuk bagian negatif selalu kita pasangkan di bagian sini ya, karena supaya stabil di bagian negatifnya. Kalau bisa kita jangan pasangkan di bagian tempat yang seperti di SCM. Kalau bisa seperti di bagian sini, karena pasti stabil. Dan di sini ada soket yang sudah kita buatkan untuk mengaktifkan yang nyala bersamaan pas kita menyalakan saklar kiri pas bagian lampu jauh, yaitu yang nyala bersamaan di lampu tembak dan juga lampu jauh yang ada di lampu standar. Oke, jadi soketnya seperti ini. Langsung masuk, di sini ada soket 2 pin. Jadi soket 2 pin ini yang dari saklar pemutus atau untuk mengaktifkan yang nyala bersamaan. Ini langsung masuk input ke relay set. Ya, jadi ini soket 2 pin. Di sini ada kabel warna biru dan kabel warna hitam. Warna hitam ini untuk mengaktifkan dari 86 relay yang nyala bersamaan, dan juga yang warna biru ini untuk memfungsikan karena pemutus dari saklar kiri Honda Vario LED new ini adalah negatif, maka posisi instalasi seperti ini berbeda dengan instalasi dari Yamaha NMAX lama dan juga Yamaha NMAX baru. Nah, di bagian relay set sudah kita buatkan soket 4 pin seperti ini. Ini masuk ke bagian driver. Kebetulan di sini kita menggunakan lampu Duromoto X1 yang kita pasangkan di bagian belakang headlamp seperti biasa ya. Dan di sini ada pemasangan saklar 2 mode yang dari hapak. Kita pasangkan posisi seperti ini supaya memudahkan dalam pemakaiannya. Jika kita menggunakan di sebelah kanan, maka agak sedikit terganggu pas kita menyalakan di bagian high beam-nya. Oke, tidak lupa juga di sini ada sikring. Satu sikring untuk lampu tembak yang menuju ke relay, satu lagi sikring untuk klakson yang menuju ke relay juga. Jadi masing-masing kita buatkan sikring. Di sini menggunakan 15 ampere ya. Dan kita di sini selalu menggunakan kabel ukuran 1,2 mili dari kualitas kabel bintik yang biasa kita pergunakan khususnya untuk positif aki. Oke, jadi di sini akan saya tempatkan di relay setnya di belakang sini ya. Jadi supaya aman. Oke, akan kita rapikan dulu di bagian instalasinya, perkabelan dan juga bagian bodinya. Oke, jangan kemana-mana, terus simak video ini. Nah, untuk penempatan relay kita pasangkan di posisi sebelah sini ya. Jadi ini udah paling aman posisinya. Jadi suatu saat jika ada masalah di bagian relay, maka kita akan lebih mudah untuk menggantinya. Dan untuk penempatan driver kita pasang di bagian sini. Di sini untuk sisa kabelnya langsung kita tekuk aja, langsung kita ikat. Karena suatu saat pas kita akan posisi ingin melepas headlamp, tinggal lepas saja di bagian soket ya. Ini ada soket 4 pin. Ini yang menuju ke relay set. Jadi tinggal lepas saja. Di sini ada soket di bagian headlamp, maka tinggal tarik ke depan. Oke, kita akan tes untuk hasil outputnya. Oke, setelah pemasangan bodi semuanya rapi, instalasi juga sudah kita rapikan semua, khususnya di bagian relay set dan juga perkabelan lainnya. Nah, ini untuk tampilan dari lampu tembak Duromoto X1 atau hapak MP1 untuk pemasangan terbaru dari kita yang memakai bracket tambahan. Tapi ada perbedaan adalah di bagian bracketnya itu tidak menggunakan lagi bracket Duromoto M1, tetap kita menggunakan bracket bawaan dari Duromoto X1 atau hapak MP1. Kita langsung lihat dari bodi sampingnya atau posisi dari samping seperti apa.
Nah, jadi untuk hasil posisinya itu seperti ini ya. Maka pas posisi siang hari ataupun posisi kita di parkiran itu tidak khawatir karena posisinya itu tidak terlalu kelihatan ya. Itu jika kita terlihat dari samping maka tidak terlihat ada penambahan lampu tembak atau lampu Duromotaiwan atau lampu apa kempewan, karena di bagian bracketnya sudah kita buatkan sepresisi mungkin. Tetapi untuk cahaya itu tidak ada kendala ya, tetap maksimal dan tetap fungsional. Nah, di sini ada spacer dari roller ya. Jadi kita pergunakan satu baut satu roller supaya posisi dari startboardnya sedikit turun ya. Jadi posisinya seperti ini. Dan yang video sebelumnya saya jelaskan untuk pendapatan dari baut-baut yang kita sediakan untuk menurunkan dari bagian startboardnya. Nah, terlihat dengan jelas ya. Di sana ada pemasangan baut stainless L ukuran baut 10. Jadi dari bawah itu kita pasangkan dulu ring dan juga bos yang sudah kita sediakan. Maka dari atas spakbor baru kita terpasangkan dari bagian rollernya. Nah, jadi jika kita untuk hasil tapak dari depannya kurang lebih seperti ini ya. Untuk lampu tetap kelihatan tetapi tidak terlalu menonjol banget dalam pemasangannya, maka tetap aman. Oke, ini posisi lampu standar. Kita coba berbanding seperti biasa, kita bandingkan lampu standar Honda Vario New dengan lampu Duromotaiwan atau apa kempewan. Nah, ini untuk hasil dari cahaya lampu standarnya. Kita coba bandingkan untuk lobim warna kuning. Nah, ini untuk hasil cahaya dari lampu Duromotaiwan atau apa kempewan yang terpasang di bagian bawah headlamp. Matiin. Kita coba high beam putih. Matiin lagi. Low beam. Low beam. Oke. Nah, dari sini terlihat jelas ya dari hasil tampak cahayanya. Coba high beam putih. Nah, sudah pasti pas kita menyalakan high beam warna putih, yang pasti akan silau karena posisi lampu jauh atau high beam. Tapi di sini posisi lampu jauh dari saklar kiri bawaan dari Honda Vario itu masih off. Kita coba bedakan dari fungsi dari saklar kiri high beam. Nah, jadi pas kita nyalakan high beam, maka yang nyala di lampu Duromotaiwan atau apa kempewan berfungsi, yang nyala bersamaan itu berbarengan dengan lampu high beam dari lampu standar Honda Vario New. Nah, seperti ini untuk hasil cahayanya. Off. Nah, langsung high beam. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya untuk menyalakan yang nyala bersamaan berbarengan dengan high beam. Nah, di sini kebetulan ada pemasangan saklar hapak 2 mode. Ini untuk kualitas yang premiumnya ya. Jadi untuk low beam seperti ini. Maka yang nyala bersamaan warna kuning. Pas kita nyalakan high beam warna putih, hasil cahayanya seperti ini. Nah, di sini kita off-kan ke tengah, langsung nyalakan high beam. Ini untuk cahayanya. Jadi benar-benar fungsional. Kita utamakan untuk pencahayaannya pas kita nyalakan low beam warna kuning. Nah, kita low beamnya seperti ini, high beam seperti ini. Nah, kebetulan di sini ada pemasangan instalasi ulang dari perkabelan untuk klakson dan shock yang waterproof, yang pemasangannya ada di posisi bagian sini. Satu lagi terpasang di bagian sebelah kanan seperti ini. Nah, di sini ada terlihat kabel yang warna merah. Ini untuk positif dari aki menuju ke relay set, supaya tahu bahwasanya ini untuk arus positif dari aki menuju ke relay set. Oke, cukup sekian untuk video tutorial pemasangan dan review pemasangan dari lampu Duromotaiwan atau Hapag MP1 di Honda Vario New. Ini untuk Honda Vario tahun 2020 ya, jadi belum ataupun bukan yang terbaru, bukan yang tahun 2022 atau 2023. Ini untuk hasil pemasangannya seperti ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman untuk mengetahui dari kualitas lampu, cara pemasangan, perakitan, dan lain sebagainya. Nah, untuk pemesanan sendiri bisa langsung disarankan pemesanan satu paket ya, supaya tidak bingung dalam pemasangannya. Nanti akan saya buatkan PNP 100%, dan untuk pemasangan akan saya pandu, dan juga akan saya buatkan simulasi pemasangan supaya mempermudahkan dalam pemasangannya nanti. Nah, untuk pemesanan lampu Duromotaiwan atau Hapag MP1 sendiri, jika ada pertanyaan, itu bisa langsung sebutkan series motor
yang dimau ya. Jadi contohnya Honda Vario LED itu ada yang versi yang lama, yang old, yang kedua, dan juga yang terakhir. Itu beda-beda varian ya. Jadi untuk instalasi juga pasti berbeda, maka harus jelas. Dan juga untuk Vario 160 sendiri berbeda juga instalasinya di bagian yang versi ABS dan juga versi CBS, dan juga di PCX ya. Di Honda PCX dan Honda ADV itu ada perakitan khusus juga. Terus terakhir untuk Yamaha NMAX lama atau NMAX old itu berbeda juga untuk perakitannya. Jadi disarankan jika ingin memesan lampu seperti ini harus disertakan motornya secara lengkap supaya perakitannya kita tidak salah ya, karena untuk kelistrikan sendiri itu sangat sensitif dan tidak bisa salah-salah. Jika berbeda series motor walaupun dengan tipe yang sama, maka perakitannya pun bisa jadi berbeda. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa kontak WhatsApp saya di kolom deskripsi. Untuk pemesanan dan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya di kolom deskripsi juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan, khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.